Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu ya cairan empedu? Jadi kira-kira apa sih fungsi dari cairan empedu dan gimana cara menjaga kesehatan empedu? Lihat sampai habis ya. Pembentukan cairan empedu terjadi di dalam sel hati ataupun liver ya. Dalam sehari, organ hati ini bisa memproduksi sekitar 500 sampai 1000 ml cairan empedu. Kemudian cairan ini akan dipekatkan dalam kantong empedu sampai 10 kali lebih padat. Nah, ketika hasil pencernaan makanan dari lambung ya. Nah, lambung ya kemudian mencerna makanan, kemudian baru memasuki usus. Nah, asam dari makanan akan merangsang pelepasan hormon sekretin dan kolesistokinin. Nah, sekretin ini akan merangsang saluran empedu untuk mengeluarkan ya bikarbonat dan air ya. Cairan empedu pun akhirnya bertambah banyak sehingga mengalir ke usus halus. Kemudian kalau kolesistokinin, ya ini akan merangsang gerakan otot dari kantung empedu dan saluran empedu untuk mengeluarkan lebih banyak cairan menuju usus. Kemudian teman-teman, untuk fungsi dari cairan empedu ya secara umum ada dua fungsi ya bagi tubuh kita. Yang pertama itu untuk membunuh bakteri merugikan. Nah, dalam sekali makan ya mikroba ataupun bakteri, parasit ya bisa saja masuk ke tubuh kita ya lewat makanan yang jumlahnya itu nggak bisa dihitung ya. Nah, tetapi mengapa kita tidak terkena gangguan pencernaan setiap kali makan? Nah, itu semua karena sifat basa yang dimiliki empedu ya. Kemudian ya sifat ini menghambat pertumbuhan dari mikroba. Nah, kemudian lingkungan usus yang basah ini juga membuat bakteri tidak bisa mengeluarkan racunnya. Yang kedua, membantu kerja enzim pencernaan. Nah, lambung biasanya sangat asam ya karena sel-sel lambung ya lapisan lambung ini akan memproduksi HCl. Nah, kemudian untuk membantu pencernaan makanan ya. Nah, sementara itu enzim pencernaan dapat bekerja dengan baik ya dalam lingkungan atau dengan pH yang tidak terlalu asam. Nah, cairan empedu tadi ya dapat membantu kerja enzim pencernaan ya dengan menetralkan lingkungan lambung yang terlalu asam. Nah, cairan ini juga menciptakan kondisi basa yang membuat kerja dari enzim pencernaan ya bisa jadi lebih optimal. Yang ketiga, menggumpalkan lemak untuk dicerna. Teman-teman, kita tahu ya kalau seandainya tubuh manusia ini lebih banyak kandungan airnya ataupun terdiri dari 70% air lah. Nah, air dalam sistem pencernaan ya ini berfungsi untuk sebagai pelarut zat gizi ya pada makanan yang kita konsumsi supaya lebih mudah dicerna ataupun diserap oleh tubuh kita. Akan tetapi ada satu zat gizi yang tidak dapat dilarutkan oleh air, yaitu lemak. Lemak ini ya baru bisa bercampur dengan air ya dengan bantuan zat pengemulsi ataupun penggumpal. Jadi teman-teman ya pengemulsi ataupun penggumpal tadi yaitu dari asam empedu. Nah, makanya ya lemak dari makanan yang kita konsumsi ya harus dipecah terlebih dahulu oleh empedu. Lemak yang dipecah tadi ya baru dia berikatan menjadi gumpalan-gumpalan kecil ya yang gabungan dari lemak dan air ya. Gumpalan ini ya nanti disebut sebagai misel. Yang keempat, membantu fungsi enzim lipase. Nah, teman-teman ya molekul lemak ini cenderung berkumpul satu sama lain ya. Nah, membentuk gumpalan ya. Nah, padahal gumpalan ini kalau seandainya gumpalannya besar ini tidak bisa diserap oleh tubuh. Nah, maka dari itu ya enzim lipase harus merombak lemak menjadi asam lemak ya dan gliserol terlebih dahulu. Kemudian cairan empedu membantu fungsi dari enzim lipase ini ya dengan membentuk misel tadi. Nah, gumpalan lemak ya dengan ukuran yang lebih kecil-kecil. Nah, dengan ukuran molekul yang lebih kecil ya, nah enzim lipase bisa memecah lemak dengan lebih baik. Apa yang terjadi jika kantong empedu rusak? Nah, jadi teman-teman ya jika mengalami kerusakan kantong empedu ya dapat memicu berbagai masalah serius ya, penyakit serius ya terhadap kesehatan kita. Nah, gimana cara kita menjaga kesehatan empedu? Ya salah satu caranya itu adalah teman-teman menjaga berat badan ideal yang pertama. Nah, karena obesitas ya, ataupun kelebihan berat badan ini dapat menghambat ya fungsi empedu. Nah, makanya penting untuk mempertahankan berat badan ideal. Ya, jadi kalau seandainya berat badannya sudah obesitas ya diturunkan ya, mulai lebih aktif bergerak, ya olahraga teratur agar empedu tetap sehat.
Ya teman-teman ya penting ya misalkan ya untuk mengurangi perlahan-lahan ya berat badannya jangan terlalu ekstrim. Ya nggak perlu diet ketat, ya nggak perlu buru-buru. Yang penting ya teman-teman sudah merubah pola hidupnya dengan makanan yang sehat ya. Nah jadi teman-teman ya penting untuk aktif bergerak. Nah nggak boleh berat badan turun drastis. Kenapa? Nah ini teman-teman kalau berat badan turun drastis itu malah merangsang hati untuk mengeluarkan lebih banyak kolesterol ya menuju empedu. Akhirnya resiko batu empedu. Yang kedua mengkonsumsi makanan sehat. Nah, makanan yang menyehatkan bagi empedu adalah makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Nah, serta tinggi serat dan protein ya seperti biji-bijian utuh ya seperti gandum dan beras merah. Ya, ikan, ayam dan daging merah ya, rendah lemak. Nah, kemudian buah-buahan ya dan sayur-sayuran ya, apalagi ya buah alpukat itu menyehatkan. Kemudian produk susu ya rendah lemak serta kacang-kacangan ya misalkan kacang kenari, kemudian biji rami ya, flaxseed ya dan juga minyak nabati. Teman-teman ya makanlah di waktu yang tepat ya, kemudian teratur dan dengan porsi yang cukup ya, hindari makan satu kali dalam jumlah yang sangat banyak ya, dalam porsi yang sangat besar ya, karena ini bisa menimbulkan resiko batu empedu. Yang ketiga, batasi makanan tertentu. Nah jadi teman-teman ya, jika terdapat makanan yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan empedu, ada juga ya makanan yang dapat menimbulkan efek yang sebaliknya, yang kurang sehat lah. Nah, makanan ini ya itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat olahan dan lemak jenuh. Nah, misalkan teman-teman ya mengkonsumsi makanan olahan ya, makanan cepat saji, makanan ya fast food, kemudian makanan yang digoreng-goreng ya, kemudian daging yang tinggi lemak, kemudian susu yang tinggi lemak ya. Nah, jadi teman-teman ya begitu juga dengan produk olahan susu yang tinggi lemak. Yang keempat, memperbaiki gaya hidup. Nah, makan dengan porsi kecil ya ini teman-teman ya harus dilakukan ya, dibandingkan dengan makan yang sekali banyak ya. Kan sekali banyak sampai benar-benar sesak ya, saking kekenyangan itu nggak boleh. Jadi teman-teman ya makanya harus dengan porsi kecil. Ya ini supaya apa? Supaya nggak terlalu kekenyangan, supaya pencernaan tidak terlalu berat bekerja. Nah teman-teman ya misalkan 2-3 jam setelah makan itu nggak boleh tidur ya. Nah teman-teman ya bisa duduk dulu ataupun nyender dulu ya, pakai bantal yang tinggi supaya ya tidak mengganggu ya proses pengolahan makanan. Nah kemudian ya hindari merokok, kemudian jangan konsumsi alkohol ya, kemudian kelola stres dengan baik ya, istirahat cukup. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.